Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sibuk mencari air. Ini yang dijamin oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah.
sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat, baik nasihat yang datang dari luar dirinya ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras, dikasih muka tembok, kulit badak, kuping kembung. Makhluk apa namanya itu? Wallahu a'lam. Rai gedek. Pantas ya kalau kita lihat sejarah, Islam itu turun di semenanjung Arabia sebagai tes case. Masyarakat Arab 14 abad yang lalu dikenal keras, kasar, brutal, primitif dari berbagai aspek kehidupan. Standar kalau di tengah masyarakat yang begitu keras Islam berhasil, masyarakat lain lebih mudah masuk. Rasulullah diutus di Cianjur lalu dakwahnya sukses, saya nggak kagum. Paling-paling datang Nabi ke Cianjur disambut dengan ramah, mangga Rasul. Ayo nama kumaha Rasul wae, ayo nama itu. Pasti aman, damai, tidak ada cerita perang. Tapi Masya Allah, turun di tengah satu struktur sosial yang keras, kasar, primitif. Menghadapi orang yang hatinya keras seperti ini, apa prinsip kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Rasul dalam menerapkan syariat Islam? Pertama, at-tadrij fit tasyri'. Dalam melaksanakan syariat, prosesnya melalui tahapan. Contoh, jahiliyah dulu itu paling senang sama mabuk, geng. Oh, jahiliyah itu kalau sudah mabuk gak cuman minum, mandi pakai arak. Mandi pakai arak. Menghadapi masyarakat yang seperti ini, apa strategi syariat Islam? Mula-mula ayat yang turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang arak. Katakan, arak itu ada manfaatnya tapi juga ada bahayanya. Bahayanya lebih besar daripada manfaat. Tidak diharamkan dulu, tidak, cuman dikasih ten. Teler emang enak, melayang ke langit. Cuman ada bahayanya. Bahayanya lebih besar.
untuk mengobati qaswatul qalbi, bertahap. Semua perintah agama itu begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga ikut menurun. Sholat wajib diri kalau mampu. Tak bisa Pak sholat berdiri, sholat dengan berbaring. Kalau mampu berbaring nggak bisa Pak, pinggang kurap. Sholat pakai isyarat. Kalau mampu pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Konsep yang ketiga dari syariat, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu logikanya jalan, ngukur suasana. Mana sih lo? Menggerib kagak mau ke masjid. No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji disebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lo nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi. Lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan nggak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib. Bagi siapa? Yang sudah balik dan mampu. Terhadap semua strata. Jenderal wajib, kopral wajib, apalagi hansip. Tidak ada fasilitas. Wah, kamu jenderal nggak apa-apa dah, sembahyang setahun 2 kali, Idul Fitri aja sama Idul Adha. Kan? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan. Orang-orang sebelum kamu dahulu hancur, umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam, Nabi sudah mengingatkan. Mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Rame-rame dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, raih gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam enggak mempan. Dan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Artinya begitu ya. Katanya menteleng. Itu kan nasihat. Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berpuasa tapi zolim. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat.
Terus buat mereka yang memang memerlukan, dan gak semua orang dikasih. Gak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain loh orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa, tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia, sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel, cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia nggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal, saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Ini adalah Umar tersentak. Subhanallah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini bagus. Sudah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Bukan tembok, kulit buadak, kuping kebo. Diapain aja udah nggak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu wa hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih pakai kalimat terlalu.
Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air, itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan, akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kana budu wa dukun nasta'in. Gak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, nggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum mogok, orang minum mabok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batin. Sekianlah jumpa kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.